adik-adik semua, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu GKY Sunter. Tentunya kalian sudah siap bukan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Jangan lupa ya, siapkan Alkitab kalian juga. Nah, ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Sebelumnya, Lause akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Tolong Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa dan kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya dengan sikap yang benar dan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang ini mungkin di antara kalian ada yang sedang kesal karena kalian merasa teman-teman kalian menjauhi kalian. Dan juga mungkin ada di antara kalian yang sedang cemas karena orang tua sedang tidak ada pekerjaan, sedang usahanya gak lancar. Dan juga mungkin di antara kalian ada yang sedang sedih karena kalian sedang sakit. Atau ada saudara yang sakit dan ada yang meninggal, orang-orang yang dikasihi. Ya, tetapi adik-adik kita mempunyai Tuhan yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kita yang terbaik, yang terindah. Tangan Tuhan sedang merendah. Yuk adik-adik kita menyanyi lagu Tangan Tuhan Sedang Merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Nah adik-adik, pada saat ini Lause akan menunjukkan kepada kalian sebuah bagian Alkitab yang baik sekali buat kalian. Yuk, yang tadi sudah menyiapkan Alkitabnya dibuka ya.
kita akan membuka dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Yuk, yang sudah mendapatkan kita akan membaca bersama-sama ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya, kita harus bersandar penuh kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi di hadapan kita, apapun yang akan kita hadapi, kita harus tetap selalu memuji Tuhan. Karena ada begitu banyak alasan buat kita untuk tetap memuji Tuhan. Ribuan alasan untuk tetap memuji Tuhan. Bless the Lord, all my soul. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Shalom adik-adik semua. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik bersukacita bisa beribadah kepada Tuhan? Ya, bersukacita, bersyukur, juga lause, dan lause doakan semuanya sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh mendengar dengan baik, boleh mengerti dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini foto acara apa? Adik-adik pernah ke acara pernikahan? Kalau ini apa? Ya, undangan pernikahan. Kalau kita ke acara pernikahan, maka perlu adanya undangan acara pernikahan tersebut. Nah, apa yang kita pakai dalam acara pernikahan? Tentu pakaian yang paling bagus dan sopan. Apa adik-adik lihat di acara pernikahan ada apa aja? Ya, ada mempelai, ada makanan,
ada minuman, ada nyanyian, ada tari-tarian. Tentu ada tamu undangan dan banyak yang lainnya. Mengapa orang-orang biasanya berdandan dan berpakaian yang paling bagus dalam acara pernikahan tersebut? Itu adalah acara pernikahan yang merupakan acara yang khusus. Maka orang-orang atau tamu-tamu undangan harus memakai pakaian yang terbaik mereka, yang menunjukkan bahwa mereka menghormati tuan yang mengundang mereka. Pada masa di Alkitab, acara pernikahan sering dirayakan selama seminggu atau lebih bahkan. Para tamu undangan memakai jubah pakaian pesta yang terbaik. Sajian makanan yang terenak, minuman yang terbaik, ada musik, nyanyian, tarian. Pesta pernikahan adalah salah satu acara khusus yang paling istimewa, merupakan pesta besar untuk dinikmati setiap undangan. Hari ini kita akan mempelajari perumpamaan tentang perjamuan kawin dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang Allah, tentang kerajaannya dalam kisah ini. Tuhan Yesus menceritakan banyak kisah. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah anak yang hilang. Tuhan Yesus menceritakan kisah-kisah perumpamaan agar orang-orang memahami kebenaran yang penting tentang Allah, tentang Yesus, tentang banyak hal. Ini yang Tuhan Yesus ceritakan tentang pesta perkawinan. Suatu ketika, ada seorang raja yang mempersiapkan suatu yang luar biasa untuk putranya, yaitu perjamuan kawin. Raja memerintahkan kepada semua pelayannya, bawaannya untuk mengundang tamu-tamu yang diundang, dan mereka harus datang ke perayaan khusus itu. Apakah semua tamu undangan datang untuk acara yang penuh sukacita itu? Ternyata tidak, adik-adik. Ada tamu undangan yang menolak untuk datang. Para pelayan raja memberitahukan bahwa mereka menolak untuk datang. Nah, menurut kalian, adik-adik, bagaimana respon raja? Apakah raja marah besar? Ternyata raja sangat sabar dan tidak menyerah. Dia mengutus para pelayannya lagi dengan pesan, pesta telah dipersiapkan, makanan terbaik telah dimasak, dan segala sesuatu telah siap. Datanglah ke perjamuan perkawinan ini. Nah, apakah orang-orang yang diundang itu datang? Dalam Matius 22 ayat 5 dan 6 disebutkan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya dan menyiksanya dan membunuhnya. Raja menjadi marah. Mereka tidak menghormati raja, bahkan membunuh pesuruhnya. Raja mengirim pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Raja ingin pesta berlangsung meriah dan semua tempat harus terisi. Maka raja menyuruh untuk mengundang semua orang, katanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan ini. Pelayan-pelayan itu pergi dan kembali membawa banyak orang, sehingga pesta perkawinan itu menjadi penuh dengan tamu-tamu. Raja memberikan pakaian pesta kepada mereka. Mereka mengetahui bahwa suatu kehormatan besar untuk diundang ke pesta raja dan merayakan pernikahan anaknya. Raja masuk ke ruangan pesta dan menyapa tamu-tamunya. Raja melihat sekeliling dan melihat semuanya berpakaian pesta. Tapi raja melihat satu hal yang aneh, sesuatu yang janggal. Apa itu? Kira-kira apa itu, adik-adik? Raja ternyata melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Raja bertanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu tidak dapat berkata apa-apa kepada raja. Raja memberikan pakaian pesta kepadanya, tapi dia menolak untuk memakainya. Raja berkata, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih." Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan melalui cerita ini? Allah mengutus nabi-nabinya kepada bangsa Israel agar menjadi umatnya yang menyembah kepada Allah yang Esa, bukan kepada Allah yang lain. Tapi bangsa Israel seringkali menolak Allah dan menyembah dewa-dewa asing. Nah, yang kedua, Allah kemudian mengutus anaknya yang tunggal agar bangsa Israel bertobat dan menerima Mesias tersebut. Tetapi bangsa Israel malah membunuh dan menyalibkannya. Allah kemudian menawarkan keselamatan kepada semua bangsa. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka diberikan baju keselamatan, baju pesta untuk dikenakan di surga nanti. Tetapi ada orang yang ditawarkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tapi menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di surga nanti, Allah juga menolak mereka. Dan mereka yang menolak Tuhan Yesus akan dicampakkan ke dalam neraka. Adik-adik, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan sudah mengutus Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Setiap orang yang mau percaya kepada Yesus mendapatkan hidup yang kekal dan tidak dihukum. Tetapi setiap orang yang menolak Tuhan Yesus mendapatkan hukuman di neraka. Jadi, keselamatan sudah ditawarkan kepada kita semua. Siapa yang menerima Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Siapa yang menolak akan dihukum. Nah, adik-adik, kabar baik Tuhan sudah disampaikan. Apa yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi,
boleh mengangkat tangannya. Siapa lagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ada lagi? Langsung mau berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Masuklah dalam hati kami, memerintahlah dalam hidup kami, dan pakailah kami menjadi anak-anak-Mu. Sekarang dan sampai kami berjumpa dengan Engkau di surga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang memiliki sahabat? Wah, tentunya banyak sekali ya. Nah, langsung mau tanya nih. Siapa yang tahu apa sih sahabat? Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Sahabat adalah teman yang spesial. Teman yang selalu ada bersama-sama dengan kita ketika kita senang maupun ketika kita susah. Nah, adik-adik, tentunya untuk memiliki seorang sahabat itu sangat sulit, bukan? Kadang-kadang kita ingin menjadi sahabat bagi teman kita, tapi teman kita tidak mau menerimanya. Bahkan begitu pula dengan sebaliknya. Nah, adik-adik, seorang sahabat yang sejati tentunya dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Dia akan menghibur kita. Dia juga pasti akan menguatkan kita dan bahkan mau menolong kita ketika kita membutuhkan bantuan. Dan bahkan seorang sahabat yang sejati rela mengorbankan nyawanya untuk menolong sahabatnya. Nah, adik-adik, bentuk sahabat seperti inilah yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, kira-kira kalian mau nggak menjadi sahabatnya Yesus? Yuk, untuk mengingat hal ini, kita akan menaikkan pujian Yesus Sahabatku. Adik-adik, saatnya kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Yuk sekarang Lause mau ngajak kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau menjadi sahabat kami. Engkau juga Tuhan kami yang memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Engkau.
kami mempunyai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup sebagai Juru Selamat kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sertai kami selalu, juga sertai orang tua kami, sertai keluarga kami semua ya Tuhan, dalam 1 minggu ke depan. Tuhan, Engkau juga yang melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala macam penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Yusuf pura-pura gak kenal ya, tapi setelah Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Allah melakukan yang terbaik. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Heart, I get a joy, 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 in my heart, joy in my heart to stay. It's so happy, so very happy. Got a little joy in my heart, so happy, so very happy. Got a little joy in my heart. Hari mendekati hari, kata kulihat kasih